Selamat malam, nama saya di Budaya, nama budaya. Bertemu lagi dengan Nah, saya Wahyudi Akbar di acara Live Amateur atau Lamar. Sebuah program yang setia hadir di depan Anda setiap hari Jumat, 2 minggu sekali. Dan tadi kita baru diskusi ternyata sudah 5 tahun kita hadir di acara ini buat teman-teman semua. Dan program ini adalah sebuah program yang untuk memberikan edukasi, membantu teman-teman bagaimana menjadi lebih baik, dan tentunya semua ini syarat dengan Dharma. Dan untuk memastikan teman-teman tidak pernah ketinggalan dengan program ini, pastikan teman-teman untuk like, subscribe, dan tentunya membunyikan lonceng. Sehingga teman-teman akan selalu terupdate, ternotifikasi dengan program-program kami. Dan juga bagi teman-teman ketahui bahwa acara Live and Mature ini untuk mendukung CD Counseling. Ya, ini adalah sebuah program yang diprakasai oleh CD, tempat perkumpulan para sarjana dan profesional Buddhis Indonesia, dan untuk mendukung rumah konsultasi CD. Tempat untuk teman-teman berkonsultasi terkait dengan masalah hukum, masalah psikologi, masalah kesehatan, dan masalah keuangan. Kami punya para konsultan dan maupun konselor-konselor yang memang ahli di bidangnya dan tentunya juga tersertifikasi. Dan teman-teman dapat menghubungi kami dan itu adalah sebuah program konsultasi gratis untuk pertemuan pertama dan kedua. Bila diperlukan tindak lanjut, maka teman-teman dapat bertanya langsung kepada para konsultannya. Nah, begitu juga dengan program kita di malam hari ini. Kami mau membahas sebuah isu atau sebuah kondisi yang sedang marak ya di Indonesia saat ini, yaitu terkait dengan permagangan. Ya, kita ketahui bahwa magang ini adalah sebuah program yang sebenarnya sangat penting karena ini memberikan kesempatan nih kepada teman-teman yang baru lulus kuliah atau yang sedang kuliah punya kesempatan mengalami sebuah pengalaman kerja dan juga dikenal di perusahaan-perusahaan. Tapi selalu ada kondisi yang baik di saat bersamaan juga kadang-kadang kalau tidak dipergunakan tepat itu menjadi sebuah kondisi yang tidak menyenangkan. Maka judul kita di malam hari ini adalah magang gratis, tenaga habis, itu adalah investasi karir atau cuma kerja bakti. Menarik bukan judulnya? Nah, untuk membahas ini tentu kita perlu berkonsultasi atau berbicara dengan ahlinya di bidangnya. Nah, kami mengundang seorang ahli yang memang expert di dunia HR, lalu juga adalah seorang headhunter dan self-improvement advisor, serta bisnis analis, dan saat ini juga menjabat sebagai rekrutmen eksekutif rekrutmen lead and partnership manager at matala.id, yaitu adalah Ko Tommy Pua. Selamat malam Ko Tommy, Namo selamat Buddhaya. malam. Selamat malam Kak Wahyudi, nama budaya. Oke, senang sekali malam hari ini punya kesempatan nih Ko Tommy untuk dapat berbagi. Sehat-sehat ya Ko Tommy ya. Sehat-sehat kok. Gimana Kak Wahyudi, sehat juga kok? Sehat, tentu sehat. Apalagi ketemu Ko Tommy ini, tambah sehat nih. Oke. Nah, ini kita bahas dari sebuah hal yang menurut saya ini sangat penting, terutama buat teman-teman yang katanya setelah lulus kuliah itu susah dapat kerja saat ini, di mana dunia kerja begitu ketat dan menurut saya salah satu program magang itu menjadi salah satu solusi ya untuk mempermudah orang mendapatkan pekerjaan. Tapi juga kalau lihat kita judulnya, banyak orang yang kemudian memanfaatkan program ini seakan-akan jadi sebuah ajang aji mumpung ya untuk istilahnya memperas ya anak-anak magang ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang di luar kapasitas mereka. Nah, mungkin dari Kotomi sebagai expert di dunia HR ya dari pengalaman Kotomi juga, apakah dapat share kepada kita tentang magang itu sebenarnya apa sih gitu? Dan mungkin juga kalau ada hukum yang melatar belakangi magang itu. Baik. Terima kasih Kak Wahyudi atas penjelasan dan intronya ya. Nah, mungkin kita akan langsung ngebahas dari satu kata dulu ya, dari kata magang sendiri. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, magang itu berarti proses belajar seorang calon pegawai yang belum diangkat secara tetap sehingga belum mendapatkan gaji atau upah.
gitu. Ini berdasarkan KBBI gitu. Nah, magang sendiri pun di Indonesia itu kita bisa ngelihat dari ada beberapa yang kita bisa pisahkan tingkatannya kok ya. Jadi kan jenjang pendidikan juga terutama satu yang vokasi, pertama yang vokasional tuh yang SMK. Itu ada proses magang yang disebut biasanya PKL. Nah, tentunya kita tahu ya ada ya PKL-PKL. Biasanya di pemerintahan kita tahu ada PKL-PKL yang ngebantu ya, misalnya di kelurahan, kecamatan, selain honorer atau juga di perusahaan-perusahaan yang memang nanti akan disalurkan tenaga kerjanya itu juga ada PKL-PKL seperti itu. Nah, masuk ke jenjang selanjutnya itu ada di ranah pendidikan tinggi, berarti pendidikan tinggi ya. Di pendidikan tinggi alias yang berkuliah ini ada juga proses magang. Nah, magangnya ini itu biasanya kalau berdasarkan undang-undang ya. Jadi setiap jenjang pendidikan ada undang-undang. Kalau dari pendidikan pendidikan vokasi itu ada dirjen sendiri di pendidikan. Mungkin akan lebih detailnya coba kita akan telusuri itu ada dari pendidik yang memayungi undang-undangnya adalah aturan-aturan dari Dirjen Pendidikan gitu, Kementerian Pendidikan. Nah, kalau dari pendidikan tinggi itu dari ada aturan-aturan dari Permendis. Ini agak sulit ya, panjang singkatan panjang dipendek-pendek kata-kata panjang yang dipendekkan. Jadi Permendikbud Ristek. Nah, ini ada ya, kok ya. Itu eh, itu saya langsung baca aja di sini. Ini Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun nomor 63 tahun 2024 tentang penyelenggaraan magang mahasiswa. Gitu. Jadi memang sudah ada undang-undang yang memayunginya gitu. Jadi ada undang-undangnya. Tapi juga secara profesi, misalnya ya kok ya, setelah yang kita tahu contoh itu adalah kedokteran ya kok ya. Kedokteran tentunya kan juga ada yang namanya kayak koas. Nah itu salah satu bentuk permagangan juga. Dan salah Hmm. satunya juga advokat. Itu ada permagangan juga aja kayak ada magang wajibnya sebagai faktor penentu kelulusan gitu. Itu juga wajib Hmm. ada. Nah, tentunya di luar yang itu, di luar saya belum tahu lagi apakah ada jurusan-jurusan lain yang perlu seperti itu, tapi setahu saya yang lainnya permagangan itu bisa jadi wajib atau tidak wajib tergantung dari jurusan dan keputusan kampusnya juga. Seperti itu. Hmm. Oke. Yang ketiga, berarti ada permagangan yang di luar pendidikan nih, berarti sudah lulus. Yang pertama masih SMK, yang kedua saat berkuliah pendidikan tinggi. Lalu yang ketiga ini yang sudah lulus. Nah, Hmm. yang sudah lulus ini kalau dilihat itu secara undang-undangnya itu adalah Undang-Undang Nomor 13 Republik Indonesia. Nah, ini undang-undang mengenai ketenaga kerjaan. Begitu. Jadi Hmm. ini memang eh, pembahasannya luas dan bisa dibagi tiga gitu. Kalau yang Hmm. memang kita lihat mungkin case-case yang ada itu kalau yang sudah ada kalau yang SMK SMK itu sudah terbantu dan dia harus ada tiga pihak yang terlibat, Hmm. murid, sekolah, dan kalau dibilang company-nya ya, perusahaannya. Hmm. Nah, berlaku juga untuk yang di pendidikan tinggi Hmm. gitu. Nah, tapi biasanya yang jadi case yang cukup menarik ya adalah saat masuk yang kalau sudah lulus tapi masuknya internship nih gitu. Hmm. Sudah lulus kuliah ya kan, masuk internship. Nah, itu Hmm. nanti yang berhubungan hanya dua, yaitu pemberi kerja, perusahaan dan juga peserta magang. Hmm. Nah, Hmm. ini tantangannya. Jadi kalau yang Hmm. kita lihat kalau dari faktor-faktor yang sebelumnya kan sudah ada pihak-pihak yang membantu menaungi, sedangkan kalau yang di kelulusan ini setelah lulus yaitu magangnya sifatnya internship itu Hmm. sifatnya udah bukan karena untuk memenuhi tugas kuliah, itu tentunya akan berbeda. Jadi Hmm. kalaupun saya lihat ya, kita lihat permagangan itu, Ya. kalau untuk magang itu sebenarnya bukan untuk intinya adalah latihan, Hmm. latihan persiapan dunia kerja ya kok ya, latihan. Hmm. Jadi pelatihan bahkan di Hmm. kalau kita melihat undang-undang tenaga kerjaan yang nomor
13 tahun 2003, pasal 21 itu langsung terdefinisikan. Pasal 21, pelatihan Hmm. kerja dapat diselenggarakan dengan sistem permagangan. Jadi intinya magang itu adalah pelatihan kerja kalau Hmm. yang buat lulus. Sama juga sih sebenarnya. Cuman bedanya adalah kalau yang selama ini dilihat adalah kalau yang magang di dua tingkat pendidikan itu, di Hmm. SMK dan di kuliah ini untuk memenuhi, biasanya untuk memenuhi kebutuhan kelulusan. Nah, Hmm. kalau untuk Oke. di setelah lulus ini lebih cenderung untuk penyesuaian ke tempat kerja, di training, dibimbing. Hmm. Oke, jadi Oke. faktornya adalah pelatihannya kok ya. Terus ada hubungannya Ya. dengan uang saku. Nah, kalau dari yang secara tertulisnya, uang saku itu yang saya baca itu di undang-undang yang di peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI. Nah, ini ada kewajiban uang saku gitu. Hmm. Nah, tapi di Oke. satu garis semuanya ini ya kok ya, semua jenjang ini ada satu bahwa memang magang apapun itu harus ada ketentuan tertulis Hmm. apa saja yang dilakukan, Hmm. durasi waktunya Ya. gitu. Nah, juga ada Oke. evaluasinya. Harusnya ada Oke. seperti itu. Oke. Thank you, Ko Tommy. Nah, ini Sip. yang menarik kalau kita pakai judul kita itu ada soal investasi karir ya. Nah, Betul. bagaimana magang ini menjadi sebuah investasi karir? Pandangan Ko Tommy gimana? Baik, investasi karir. Jadi investasi karir ini kita lihat bahwa tentunya kalau orang yang sudah sedini mungkin ya, dia sudah mengenal dunia kerja, terus dia sudah tahu bagaimana pattern bekerja, bisnis proses, dan bagaimana dia bisa adapt ke lingkungan kerja, tentunya akan jadi benar-benar investasi kok, gitu. Hmm. Itu sangat membantu. Beda hanya Ya. sekedar untuk di belakang bangku dan juga hanya berdasarkan pencil paper doang, gitu. Jadi Hmm. ini sebenarnya ngebantu banget, gitu. Nah, Hmm. case-nya adalah apakah setiap orang yang magang ini mendapatkan yang namanya pelatihan yang memang tepat gitu. Tepat dengan Hmm. pertama jurusannya atau yang kedua Hmm. ini kalau pendidikan ya Pak ya dengan jurusannya atau nanti kalau buat yang siap kerja adalah memang pelatihan yang siap untuk di perusahaan itu. Jadi masih dilatih ya kok ya. Jadi seharusnya masih dilatih Hmm. gitu. Karena Oke. dengan tentunya kan compensation benefitnya juga kebanyakan di bawah UMR, bahkan ada yang memang seikhlasnya gitu kan, bahkan Hmm. tidak tidak ada perjanjian tertulis seperti itu. Nah, ini tentunya penting, tapi jadi pelajaran cuman sebagai seorang yang magang, tentunya juga harus cukup pandai dan cukup mempersiapkan diri dalam menghadapi magang dan persiapan magang seperti itu kok. Nah, kalau misalnya, oke, berarti kan ini tadi bahwa ini menjadi momen juga. Nah, bagaimana caranya, misalnya saya nih menggunakan momen magang ini menjadi sebuah kesempatan, sebuah investasi bagi pengembangan karir saya di masa depan gitu. Baik yang tadi kan ada yang sudah lulus maupun yang masih melibatkan kampus ya di dalamnya gitu. Nah, apakah ada yang perlu saya perhatikan bagi saya untuk membuat kesempatan magang itu menjadi momen investasi itu kan? Kalau namanya investasi kan berarti kita kayak nabung sesuatu atau kita lakukan sesuatu yang dapat kita petik nanti gitu, yang dapat kita petik nanti. Nah, ini kan sesuatu yang menarik ya. Nah, apalagi sekarang, kalau sekarang kan setahu saya rata-rata kampus bahkan juga sekolah pun itu ada mulai berusaha masuk ke dunia kerja gitu. Jadi ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan supaya anak didik mereka itu punya kesempatan untuk magang di perusahaan. Karena mereka makin menyadari pentingnya apa ada korelasi antara pelajaran dengan perusahaan gitu, dengan dunia kerja untuk menyerap dunia kerja. Karena kita juga tahu ya bagaimana begitu banyak pengangguran yang terjadi di negara ini gitu. Nah, salah satu yang solusinya adalah bagaimana pendidikan kita sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, magang kan menjadi salah satu solusi. Nah, kalau dari Kotomi, bagaimana caranya supaya saya pada saat magang itu dapat menjadi sebuah kesempatan bagi saya untuk berinvestasi akan karir saya ke depan gitu. Oke. Kalau kita mau cobanya berangkat
kita ambil kuliah aja kok ya, mungkin di sini lebih banyak yang kuliah, kita ambil coba di kuliah. Yang kuliah mau magang. Nah, magang ini sebenarnya pertama udah pasti ngebantu untuk nanti kalau memang diwajibkan di untuk lulusannya, pasti ngebantu kok, tentunya investasi karir. Nah, Hmm. memang ada baiknya juga Kit- sebagai orang yang tentunya kuliah kan ingin mempersiapkan diri siap masuk dunia kerja gitu. Kita nggak mau magang, nggak mau nganggur lama-lama. So, kalau yang sudah siap pernah bersentuhan dengan dunia kerja, nah akan lebih mudah. Lalu strategi gimana? Kita mulai dari titik akhir biasanya, paling simpel titik akhir. Kita maunya jadi apa sih gitu kan? Mau jadi apa? Tentunya kalau nggak salah jurusan ya kok ya. Oh saya waktu ini sudah dari masuk kuliah udah tahu asal tujuan jadi ini. Kuliah ini akan membantu saya ke titik tujuan akhir saya seperti itu. Saya misalnya ke depannya ingin menjadi seorang akuntan publik, misalnya pengen memberikan konsultan eh, publik untuk akuntansi. Nah, seorang akuntan berarti persiapannya oh saya masuk di jurusan akuntansi. Tentunya kalau saya belajar, oke belajar yang dari mana ya kebutuhannya banyak. Oh, yang bisa ini nanti saya mau magang di misalnya tempat-tempat yang memang sekiranya nanti akan ngebantu saya akan menjadi seorang yang kerja dulu sama perusahaan-perusahaan ini dan skillnya kalau sudah dapat saya akan nanti lanjut bisa mendirikan konsultan akuntan publik misalnya seperti itu. Nah, berarti tentunya mulai dari itu kok, mulai dari pertama mindsetnya udah siap bagaimana tujuan akhir dan menjadikan eh, magang ini sebagai batu loncatan. Jadi nggak sekedar ya udahlah aku sekedar kerja untuk mendapatkan nanti syarat kelulusan benar. Tapi ada baiknya lagi kalau waktu kan nggak bisa terbeli dua kali nih kok nih. Kalau Hmm. bisa kan kita optimalin nih. Oh ya udah, Hmm. sekarang siap-siap magang, saya coba cari nih siapa aja approach. Pertama Hmm. approach, yang kedua Hmm. selain approach tentunya di zaman sekarang adalah bagaimana kita membuat diri kita tuh terlihat exposure-nya gitu Hmm. kan. Ya, tentunya salah Hmm. satunya LinkedIn atau Hmm. kita juga bisa bikin di LinkedIn itu portofolio-portofolio menyelesaikan ya misalnya Hmm. secara bikin ledgernya by Excel dulu atau mungkin perlengkapan apa sudah fasih dengan bentuknya program-program apa ya, ERP mungkin ya saya lupa namanya seperti itu yang di untuk akuntansi sudah bisa fasih seperti itu sudah mencoba akhirnya menjual diri. Dan Hmm. pas magang tahu, oh nih misalnya saya pengen top 5 atau top 4 untuk yang eh, kantor-kantor yang saya tuju nih. Biar tujuannya Hmm. apa? Saya juga pengen nanti dapat pengalamannya. Dan kalau bisa sudah terekspos, Hmm. tentunya setelah lulus ya langsung direkrut. Hmm. Seperti itu kok. Nah itu Hmm. menentukan tujuan di awal, bagaimana titik akhirnya. Itu penting sekali sih. Gitu. Oke. Jadi pertama dari dianya perlu sangat aware bahwa dia menggunakan magang tidak hanya sekedar syarat lulus saja, tapi Betul, dia Pak. clear bahwa dia menggunakan magang ini memang untuk mendapatkan exposure sehingga membuat dia akan terlihat oleh perusahaan di tempat dia magang saat ini ataupun perusahaan yang lain. Jadi membuka kesempatan yang lebih luas bagi dia untuk direkrut pada saat nanti dia lulus. Lalu kemudian kalau saya dengar tadi dari Kotomi, selain dia perlu sangat punya apa, intention atau tujuan yang jelas, lalu kemudian ya dia juga perlu menggunakan pada saat dia magang itu kesempatan untuk belajar dan berlatih melatih skill di dunia pekerjaan itu ya. Jadi dia dan di situ dia mengembangkan skillnya dia juga dan ya tadi exposure dia perlu jangan segan-segan untuk memanfaatkan misalnya LinkedIn gitu ya sosial media untuk menunjukkan kapasitas dia atau portfolio-portfolio yang dia kerjakan selama magang itu gitu sehingga membuat orang melihat hasil kerjaannya seperti itu ya Kotomi ya. Betul, betul, betul. Jadi memang kalau kuncian tujuan akhirnya pengen bekerja cepat ya mau tidak mau harus dipersiapkan bagaimana satu kitanya mampu skillnya, yang kedua exposure-nya kita dapat. Nah, magang Hmm. itu kan tentunya mungkin bisa salah satu atau dua-duanya, tapi lebih baik dua-duanya dilakukan. Ya, persentasenya apapun itu mungkin satu lebih besar ya, it's okay. Yang penting Hmm. kedua faktor ini jadi penting karena Hmm. kalau nggak magang lulus doang gitu ya nggak pernah lakukan zaman saya mungkin belum ada magang ya kok ya belum ada yang Hmm. kewajiban magang dan lain sebagainya. Nah tentunya kan lulus doang apa aja yang lihat oh organisasi organisasi apa aja ya kan. Nah sekarang Hmm. faktor-faktor lainnya belum tentu organisasi itu mendukung kebutuhan di perusahaan. Jadi Hmm. paling mudah adalah kita ngelihat bagaimana nih orang sudah siap
adapt di dunia kerja atau minimal dia punya skill-skill yang memang sudah siap tuh Hmm. untuk masuk dunia kerja seperti itu kok. Hmm. Oke, oke, oke. Nah, ini ini masih dari sisi apa yang mau magang ya. Eh, Pada saat dia tadi mau magang, dia perlu pilih-pilih, misalnya perusahaan atau bahkan pekerjaan untuk magang, atau atau ya udah hajar aja gitu, atau gimana gitu sebaiknya, Ko Tommy. Tergantung kondisi ya kok ya. Kalau memang Hmm. ada kesempatan bisa memilih, ya do it gitu ya kok ya. Karena Ya, daripada tidak sama sekali nggak belajar sama sekali kan. Ataupun ya. kalau misalnya ya udah nggak udah ada yang tersedia itu ya optimalkan gitu loh. Jadi kadang Hmm. kita bukan lagi melihat pada kalau dalam tanda ketik magangnya magang di kuliah dulu ya kok ya kita lihat Hmm. ya sudah nih mau nggak mau kita harus coba bagaimana daripada nggak magang ya magang. Oke, Hmm. ternyata perusahaannya nggak sesuai dengan yang diharapkan dan macam-macam dan selain sebagainya. Hmm. Ya udah, buat Hmm. it's okay kita belajar, ambil pelajaran di situ. Apa yang bisa didapat gitu. Jangan dalam tanda kutip kan jangan jadi orang yang mau rugi gitu. Hmm. 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 Udah investasi waktu ya, bagaimana dapat exposure-nya, belajar yang ya setidaknya di situ memberikan impact yang nanti kalau Hmm. eh, reference check kok gitu kan. Kalau kita reference Ya. check, eh, oh, Wahyudi gimana nih ya di tempat Anda kerja sebelum? Oh, orangnya seperti ini nih, inisiatif nih. Oh, oke oke oke. Jadi Hmm. potensi bisa diterima itu jauh lebih besar dibanding Hmm. nggak punya reference check gitu. Kerjanya apa? Selama ini kesibukannya apa? Oh ya udah nongkrong, kafe, main gini ya. Hmm. Saya lakuin hobi, tapi nggak sesuai Hmm. dengan kebutuhan dunia kerja ya. Akan Hmm. lebih mudah yang mana gitu. Itu Ciko. Hmm. Nah, kalau Oke. kondisinya berbeda, kondisinya berbeda kalau sudah lulus. Nah ini yang benar-benar pedang bermata dua ya kok ya sudah lulus tapi belum dapat kerja. Hmm. Akhirnya ada perusahaan yang Ya. memang benar-benar benar ya kok ya melaksanakan magang. Kalau kita bisa dapat dan mungkin biasanya sih program-program kayak manajemen trainee gitu terus dan lain-lain itu kan juga ada Hmm. kan kok. Itu sih Ya. udah agak beda. Cuman kita bisa ngincar seperti itu. Tapi kalau belum, grade-nya kan turun lagi kan. Kalau belum dapat, kita dapat magang. Kita incar nih akhirnya udah kita MT nggak ada. Kita harus punya backup plan lagi. Oke, masuk cari oke lah yang dibutuhin di magang. Lihat perusahaan-perusahaan yang dibutuhkan. Kembali lagi, jadi harus ada tujuan akhirnya apa gitu. Intensinya Hmm. apa. Oke, ini perusahaan ini mendukung saya nanti untuk bisa mempertajam diri saya di masa depan. Seperti ini. Hmm. Incar. Kalau berhasil dapat, oke, tentunya juga harus dengan ya strategi-strategi ya kok ya bagaimana mengerti Hmm. membaca untuk bisnis proses perusahaannya, pain-pain perusahaan apa yang bisa terbantu dengan adanya kita gitu. Kita jadi Hmm. problem solver yang seperti apa. Hmm. Dan kalau belum dapat lagi ya untuk mengisi waktu atau dalam tanda kutip ya ada uang jajannya kan setidaknya uang transportnya daripada tidak sama sekali misalnya kita kalau tujuan kita pengen bekerja ya kok ya mungkin beda kalau entrepreneurship dan lain-lain tapi setidaknya Ya. sudah siap ada kesibukan yang pertama sih ada kesibukan untuk belajar dan dalam Ya. kesibukan itu di garis bawahi belajar gitu. Hmm. Itu in point of view sebagai pemagang gitu. Ya. Nah, tentunya juga di perusahaan yang sehat dan baik, pemagang sehat dan baik ya kok ya, sehat dan Hmm. baik. Pemagang ini adalah sebuah peluang untuk mendapatkan bibit-bibit karyawan yang sangat baik gitu Hmm. yang bisa dikembangkan sendiri. Jadi Hmm. nanti eh, kadang ada pilihan perusahaan adalah untuk hire luar atau bisa ngembangin diri juga mengembangin dari yang sudah ada di internal perusahaan. Nah, tentunya Hmm. proses dari awal pembibitan ini akan sangat bagus gitu. Hmm. Dan biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini akan rutin setiap periode tertentu tiap tahun atau tiap 2 tahun atau yang rutinnya biasanya tiap tahunnya kok ya akan Hmm. butuh yang baru tujuannya apa? Dia akan selalu untuk mencari nggak mau melepas peluang-peluang untuk mendapatkan sebuah orang-orang yang memiliki potensi untuk kedepannya dibuat yang bisa berkontribusi buat bisnis perusahaan gitu. Jadi Hmm. seperti itu kok ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada perusahaan-perusahaan yang dalam jangka pendek atau pikirannya pendek ya udah dapat yang gratis atau ya dapat di bawah UMR gitu ya. Dapat kapan Hmm. lagi dapat lulusan S1 tapi Hmm. di bawah UMR gitu kan Hmm. ya. Ya Hmm. udahlah dieksploitasi gitu atau ya udahlah buat pengganti orang ini nih lagi cuti hamil atau apa. Nah, itu Hmm. kembali lagi ada dua point of view kalau yang antara pemagang dan pemberi magangnya seperti itu kok. Hmm.
Oke. Nah, ini masuk sedikit soal tadi kalau saya dengar dari Coach Tommy, berarti sebenarnya magang itu gratis atau enggak sih? Oke, kalau dari yang undang-undang yang di yang yang perguruan tinggi ya kok ya itu ada elemen uang sakunya. Saya Hmm, pernah baca, ntar saya coba cek lagi. Memang tuh ada elemen ya, uang saku tuh ada. Karena kan ada pihak ketiga juga. Bahkan ada magang kan bisa di luar negeri kan kok. ya, Mungkin terakhir kali ada case tuh yang magang di Jerman, ya, ada ya, yang komplain kan tuh. Nah, ya, ya. karena uangnya dipotong sama kampusnya, itu pernah ada kan. Nah, itu berarti Hmm, ada gitu. ya. Tapi kalau di Undang-Undang Nomor 13 ini tidak tertera kok. Di pasalnya tidak tertera untuk dalam tanda kutip isi pembayar dibayar atau tidak. Yang pasti adalah menekankan pentingnya perjanjian antara dua pihak. Nah, ini perjanjian tertulis. Hmm, Nah, ini celah sih, celah dalam arti buat yang nakal-nakal untuk bisa nah, berhemat gitu kok. Ya, kalau ya. misalnya berhemat dalam arti negatif ya kok. Nah, Hmm, itu hmm, punya hmm, kelemahannya. Jadi memang dari sisi pemagang lemah sih gitu. Jadi yang hmm, sudah lulus gitu ya. Magang hmm, karena dianggap sebagai latihan kerja. hmm, Jadi ya. kayak misalnya kita training doang gitu ya, Hmm, tanpa hmm, ada support dari perusahaan ya. Ya itu hmm. celah yang sangat disayangkan bisa dimanfaatkan untuk hal yang tidak baik gitu kok. Oke. Jadi sebenarnya artinya ya karena ada celah, jadi kalian tergantung perusahaannya juga ya gitu. Artinya Betul. kalau saya tidak semua perusahaan gratis karena saya di tempat saya kerja juga kita juga ada menggunakan teman-teman intern gitu ya atau teman-teman magang dan itu semua ada bayarannya gitu. Artinya ya uang saku lah ya. Ada uang sakunya untuk mereka tentu tidak sebesar dengan kalau gajinya gaji reguler gitu, tapi ada uang saku untuk mereka at least untuk transport ataupun makan dua kali sehari ya itu cukup lah gitu. Ya kalau mereka mampu hemat ya masih ada nabungnya gitu. Tapi ya mungkin itu memang tergantung perjanjian juga dan tergantung perusahaan. Berarti sebenarnya gratis atau tidak ya itu memang perlu pintar-pintar juga ya mencari perusahaan yang memang bayar atau gratis gitu. Ada uang saku atau gratis. Nah kalau kayak gini, kalau dia ternyata gratis gitu. Sebaiknya kita jalanin nggak? Atau kita cari yang berbayar? Sebenarnya kalau memang masih ada pilihan untuk dapat kesempatan yang berbayar Ya, dan ya, kita ya. harus mengukur diri kita juga nih kok ya. Apakah saya se-expert itu, udah sekaliber itu gitu yang Hmm, kalau sekaliber hmm, itu kayak sudah nggak magang lagi sih kok pasti hmm, direkrut sih kok ya gitu ya. hmm, Tapi kembali ngukur diri lagi gitu loh, ngukur diri dan ngukur hmm, keadaan. Kalau memang kita butuh banget untuk bisa exposure gitu ya. Memang hmm, seharusnya kalau idealnya adalah memang kalau sudah dari SMA, kalau menurut saya kalau dari SMA bahkan SMP itu udah harus siap hmm, mengerti tentang bisnis proses di dunia ini, bisnis proses itu seperti apa aja sehingga nanti setiap individu itu akan tahu butuh apa dan skill apa yang setidaknya minimal minimal bukan skill dulu deh, proses berpikir hmm, dulu ada, siap gitu. Dari proses berpikir masuk ke skill-skill yang dibutuhkan. Nah, tajam dulu. Nanti kalau misalnya di kedepannya di kuliah ada disrupsi karena proses berpikirnya sudah siap, terus juga sudah tajam arah tujuannya, jadi penyesuaiannya gampang gitu. Nggak sekedar hmm, oh ya aku udah salah jurusan, udah deh dari sini gitu kan. Tapi hmm, sama aja, sama juga kalau pas udah magang, kondisinya kalau magang sulit, memang kadang-kadang dipengaruhi oleh keadaan kita sekarang. Tapi kalau memang hmm, tidak ada pilihan dan itu menurut perhitungan kita, kita mengukur secara kesempatan gini, eh, pengen kerja dan kesempatan yang tersedia ya magang gitu kan kok ya. Dan magangnya mungkin ada yang masih free dan masih bisa, oke deh masih free, anggaplah kita tahu mau dapat exposure dan kita ukur nanti hmm, sampai titik mana magang kita anggap cukup atau tidak ya, atau enggak kita sambil dengan gig ekonomi gitu ya kok ya, hmm, why not juga gitu kita. Yang penting adalah tujuannya ke depannya kita siap diri secara skill terasah ke dunia kerja. hmm, Yang kedua adalah exposure gitu, hmm, karena mau nggak mau daripada sekarang kan orang sebagai seorang HR juga ngelihat atau rekruter ngelihat oke 3 bulan nganggur, hmm, nah bapak ini ngapain aja Pak Bu di saat periode kosong ini. Oh saya kena layoff, oh saya belum dapat pekerjaan baru. Oke, kesibukannya apa? Nah itu kan saya, oh ya saya nggak dapet nih, saya waktu itu udah kena layoff tapi saya magang dulu di sini. Setelah itu baru hmm, saya dapat pekerjaan baru. Nah itu kan
oh berarti ini orang produktif nih gitu. Hmm. Dibandingkan oke ngapain dulu nih? Oh Hmm. saya ya udah saya karena di layoff nggak ada apa-apa, tapi nggak mempersiapkan diri. Jadi luck itu kan datang karena memang persiapan yang tepat dengan momen yang tepat gitu. Makanya Ya. ketika seperti itu ada kesempatan magang dan diri kita memang belum mumpuni, ambil aja. Hmm. Tapi evaluasi terus kok gitu ya. Ya. Evaluasi apakah ini manusiawi nggak nih? Ya. Memperlakukan orang sebagai manusia nggak? Nah, ada titik tertentu yang kita masih batas toleransi bisa, kita dapat manfaatnya, ya sudah. Sambil Hmm. juga di saat magang, kita juga terus melamar-melamar, Ya. tingkatin skill juga. Jadi kanannya ngelamar, kirinya juga ningkatin skill. Jadi angkat kita semuanya. Seperti itu kok. Oke. Itu penting ya, artinya benar ya, dari Kotomi barusan katakan bahwa kita kalau misalnya memang lagi kalau ada pilihan ya kita cari yang berbayar, kalau enggak ya ya mau gimana gitu. Tapi kan karena objektif utamanya, intention utamanya kan adalah bagaimana tadi kita meningkatkan skill, kita mendapatkan exposure, kita belajar, kita ya terlihat bahwa memang ada sesuatu yang dikerjakan gitu ya, bukan bukan hanya sekedar diam gitu pada saat. Pasif dan diam Ya, gitu kok. Itu benar, bahaya. bukan hanya sekedar pasif atau diam gitu, tapi dia bagaimana dapat terus eh, menunjukkan hal yang baik yang dilakukan sehingga pada saat kalau ini kita memang bicara konteksnya untuk bekerja, berkarir ke depannya. Kalau memang memutuskan untuk jadi pengusaha itu cerita yang lain ya. Mungkin kita tidak terlalu bahas di sini gitu ya. Karena kan ya. Nah, jadi sebenarnya kalau ada satu hal yang menarik bagi saya adalah pada saat teman-teman intern ini kan dikatakan banyak yang kemudian juga satu sisi perusahaan ini mereka nggak bayar, tapi juga dari sisi intern nih, saya mau juga ngomong dari sisi eh, kita sebagai intern nih, eh, mentalnya itu sekarang perlu bagaimana ya mendevelop mental ya, apalagi saya bukannya mau melabel, saya sangat tidak setuju dengan label bahwa oke ini generasi sandwich atau strawberry atau apa gitu. Tapi anak muda, saya mengatakan anak muda karena saya pernah muda juga gitu. Umumnya kan mau cepet nih, cepat sukses, cepet kaya. Rata-rata anak muda seperti itu lah. Saya mau anak yang generasi X, generasi baby boomer. Anak muda itu rata-rata nggak sabaran. Mau cepet, mau ini gitu. Nah, sedangkan kadang kalau kita intern atau apa kan juga butuh waktu. Nah, pandangan Kotomi gimana? Kalau misalnya untuk anak-anak muda yang mau cepet gitu, dengan berharap intern langsung dapat kerja atau apa gitu, gaji gede gitu ya, atau apa. Nah, gimana Kotomi? Yang pertama sih satu sih kok. Ukur diri. Ukur Ukur. diri. Pertama, Tahu eh diri ya. betul, tahu diri dulu. Karena selama ini investasi lu, sorry ke lu, ya investasi Ya. Anda Ya. sebelum masuk internship ini, itu apa untuk persiapan Hmm. dapat yang Anda inginkan gitu kan. Misalnya, eh, kita persiapkan misalnya udah dari SMP dia, kita tahu dari anak sendiri. Kadang saya juga ngeliat beberapa orang yang sudah siap dari SMP SMA karena perkembangan otak pada saat remaja itu kan asik nih, lagi optimal nih. Ketika sudah Hmm. siap, mindsetnya udah siap bahwa saya punya tujuan seperti ini yang harus saya lakukan dan belajar konsisten. Nah ini belajar konsisten ini yang sulit karena kita sekarang udah terbiasa instan ya kok ya. Jadi untuk mendapatkan Hmm. sesuatu kan kita belajar konsisten. Nah di dalam konsisten ini ada kebosanan yang dalam tanda kutip bosan ini bisa sebagai musuh, tapi bisa Hmm. juga sebagai teman. Nah kalau sebagai Hmm. musuh ya kita akan menghindari hal-hal yang sifatnya ya udah rutinitas dan macam-macam. Tapi kalau Hmm. misalnya sisi point of view-nya as an friend ya, as an Hmm. friend to develop itu ya kita ngelihat kebosanan ini tandanya pikiran kita kreatif gitu. Nah, ketika Hmm. kembali lagi nih pola pikirnya udah siap nih. Kalau gitu saya seperti ini berarti eh, apa solusinya nih yang saya hadapi untuk mengatasi kebosanan? Misalnya kok gini-gini aja ya. Oh, Hmm. kalau gitu saya harus optimalin cara saya mencatat, cara saya untuk bekerja sehari-hari gitu kan. Nah, nanti di dunia kerja juga sama kan. Tentunya kalau ada bosan ketemu problem ya udahlah, biar-biar aja. Yang penting udah digaji, Hmm. ya udahlah biar aja. Atau ya orang-orang yang ada bosan nih. Gimana ya? Kok problemnya sama tiap tahun. Hmm. Ada caranya nggak ya? Oke. Hmm. Oh, mentok sama ini, sama divisi ini, mentok kemana kan? Oke. Ada caranya nggak ya? Gimana caranya? Kenapa ya? Nah, itu Hmm. growth mindsetnya ada dan sudah Hmm. dipersiapkan. Nah, tentunya juga kalau sudah siap pikiran dan matanya, tentunya juga kalau mau tarik bisa lebar nih, bisa sampai ke parenting dan macam-macam. Hmm. Kalau sudah siap dari situ kita punya tujuan besar, ya dari awal, bahkan dari awal kuliah atau SMA ada yang udah kayak teman saya ingat banget ada yang jualan nasi uduk di sekolah, ada yang jualan apa. Mindsetnya mungkin
pengusaha sama yang ingin sukses di karir itu sebenarnya secara mindset sudah ada kok, growth growth Hmm. mindset. Jadi udah dipersiapkan bahwa memang untuk mencapai itu ada butuh pengorbanan dan konsistensi yang akhirnya tajam gitu. Nah, kalau Hmm. point of view Hmm. nanti orang, loh kok dia udah enak nih seperti itu, saya kok masih intern, dia kok masuk sudah Hmm. seperti itu. Nah, dia udah kaliber, lihat latar belakangnya. Oh, Hmm. ternyata selama dia kuliah, dia real kuliah. Oh, Hmm. selama SMA dia udah persiapkan dan pas kuliah dia sambilan nih kerja-kerja di mana Hmm. atau juga mungkin ngajemin skill-skillnya juga nih. Oh, dia sampai Hmm. ngasih dos juga biar ngerti untuk Hmm. tentang pelajaran-pelajaran kuliah. Oke, so Hmm. wajar dia udah start seperti itu dan kemudahan yang dia terima saat bekerja cepat. Wajar. Hmm. Hmm. Nah, kalau kita refleksi ke diri sendiri, oke kok gini ya kita jujur aja. Orang yang kaliber umumnya lulus dapat kerja cepat. Nah, Hmm. kalau yang butuh dapat, ya memang kadang-kadang pekerjaan tuh ada tanda kutip kan ada yang privilege tertentu ya kok ya, Ya. yang Ya. berhubungan yang ada ordal lah atau memang Hmm. usaha orang tuanya, ya it's okay lah. Tapi mengukurnya kembali lagi jangan membandingkan seperti itu. Tapi bagaimana diri kita ini bisa optimal dengan keadaan kita. Baru sadar ya pas lulus kuliah ternyata butuh untuk Hmm. upskill, untuk konsistensi. Ya udah start daripada nanti menunda lagi, waktu udah nggak bisa diputar lagi gitu. Mau Hmm. di posisi apapun ya setidaknya sadari dulu, tahu diri ya, kita baru itu mulai start untuk Hmm. mempercepat ya, it's okay. Nah, kuliah, anggap magang ini adalah suatu batu loncatan, media untuk yang tadi dua kok. Exposure dapat, skill dapat, dan juga Hmm. untuk bisa adaptasi ke dunia kerja. Seperti itu sih kok. Jadi Hmm. balik lagi ke persiapan orang itu. Nggak bisa kita menyalahkan juga. Memang keadaan tidak perfect gitu di Indonesia. Dan memang keadaan akan selalu tidak perfect buat orang yang menganggap setiap saat itu bukan kesempatan gitu. Jadi memang Ya. optimalin kesempatan itu paling penting. Seperti itu Ya. kok. Oke. Nah, tadi Kotomi berapa kali nih ngomong soal skill ya. Orang kuliah, mungkin masa saya udah kuliah, saya udah belajar nih. Masih perlu nggak sih saya nambah skill atau belajar skill yang lain atau apa gitu? Gimana Kotomi? Oke, ini menarik nih. Selama saya jadi headhunter tuh, yang menariknya adalah eh, mungkin orang secara skill dia di pengetahuan itu bagus, tapi yang sangat disayangkan ketika seorang interview itu dia tidak tahu bisnis proses perusahaannya. Hmm. Gitu. Jadi penting untuk mengetahui bisnis prosesnya, gitu, bisnis proses perusahaannya. Contoh, rumah sakit, pertambangan, retail tentu beda. Kalau Hmm. kalau Anda kerja di retail, siap-siap di posisi apapun weekend harus akan terpanggil karena mungkin di retail ini biasanya di weekend ini duitnya paling banyak dapat Hmm. revenue. Oke, Ya. FMCG kan paling di hari kerja aja dan Hmm. rutinitas, bos. Mungkin kalau buat yang nggak biasa seperti itu bosan banget ya saya. Hmm. Oh, bisnis prosesnya dulu. Nah, di situ Hmm. ketika saya pengen masuk seperti itu di bisnis seperti itu, nah apa yang bisa saya berikan ke perusahaan? Apa pain pointnya perusahaan ini sampai harus nge-hire saya nih? Saya Hmm. dibutuhkan untuk bisa nge-solve apa? Nah, ini penting. Hmm. Hmm. Nah, berbeda kalau kita masuk, oh ya saya kan pernah ini, bisa ini, saya lulusan ter ini. The next, apa? Hmm. Nah, apakah Oke. Anda sudah mempelajari pas interview atau pas membuat CV, Anda pengen ingin terlihat sebagai orang yang expert di mana? Atau tujuan Hmm. besarnya pengen perusahaan apa? Ataupun nanti Hmm. spesialisnya skill apa? Nah, itu kan Hmm. tentunya penting kok di situ. Jadi nggak Hmm. cuma sekedar pengetahuan akademik, good pengetahuan akademik, tapi tetap dibutuhkan lagi yang pengetahuan seperti itu, Kak. Hmm. Oke. Nah, tadi ada menarik yang waktu Ko Tommy bilang, saya pengen terlihat expert di bidang apa. Jadi kita, eh, menurut saya, fresh graduate, kita tidak dapat mengatakan bahwa dia akan expert. Kecuali mungkin ada lah minoritas yang tiba nggak tahu dia dari SMP udah tetap belajar Betul, sampai betul. kemudian dia di jalur itu terus gitu ya dan puluhan tahun gitu sampai dia benar-benar udah expert. Tapi menurut saya itu minoritas banget lah gitu. Betul, betul. Nah, eh, bagaimana sebaiknya karena cara saya untuk eh, membawa atau menampilkan diri saya karena kan eh, untuk pada saat kita interview atau pada saat kita mau cari pekerjaan gitu ya, karena ya perlu seperti apa gitu kan? Karena kalau untuk bilang, oh saya expert di bidang ini, saya eh, jago di bidang ini,
Wah, for fresh graduate bagi saya, mungkin lah expert lu di level tertentu gitu. Tidak dapat benar-benar kita akan expert. Tapi saya yakin ada sesuatu yang dapat kita bawa dari diri kita yang punya nilai lebih gitu. Nah, kalau dari Kotomi apa gitu? Tadi selain kita memang perlu tambahan skill yang kita perlu pelajari gitu. Gimana, Kotomi? Nah, ini juga tergantung dari eh, lulusan ya kok ya, jurusan-jurusan Hmm. orang ya. Tentunya kalau simpel deh akuntansi, tentunya dia bisa bikin ledger gitu kok ya, bisa bikin ledger. Ya kita nggak tahu nih udah lulus bisa brevet, bisa teks juga yang macam-macam. Oh, itu udah pasti direkrut lah gitu. Tapi setidaknya Hmm. kita tahu nih kalau lulusan akuntansi apa ya yang expertise-nya. Nah, itu Hmm. terukur ya kok ya, itu terukur Hmm. secara jelas gitu. Tapi kalau yang Hmm. misalnya manajemen, psikologi, terus apa ya, Hmm. apa sih komunikasi. Nah, Hmm. kalau komunikasi kan biasanya terlihat nih bagaimana dia mengkomunikasi dirinya, terus membuat Hmm. CV ya seperti apa, membuat mungkin dia bisa bikin blog gitu, blog terus juga atau dia bisa bikin sosial medianya tentang edukasi dan macam-macam. Hmm. Jadi Hmm. tolok ukurnya ini tentu akan berbeda-beda nih kok, gitu. Hmm. Nah, Ya. psikologi pun ntar dia mau sebagai apa nih, sebagai HR kah atau di manajemennya kah atau mungkin nanti di specifically Hmm. ntar parenting atau apa. Nah ini juga kembali lagi akan kemana dulu. Nah kalau memang merasa yang oke ya secara masih manajemen dan lain-lain, kita coba latihnya mungkin ya kalau dari pandangan saya kalau yang sifat yang lebih ke generalis seperti itu lebih berani untuk bikin blog-blog sih atau bikin konten-konten gitu ya kok ya. Hmm. Terus juga mungkin ada volunteer ya yang selama ini dan yang pasti buat expose mengenal diri kalau nggak membuat versi cerita yang lebih baik gitu komunikasi lebih baik. Mau nggak mau Hmm. sih kalau misalnya belum dapat tajam di situ Hmm. ya gimana caranya di belakang udah ada nih kita udah punya pengalaman-pengalaman terus udah punya apa yang bisa kita ekstrak oh selama ini kemampuan saya seperti ini gitu dan kalau Hmm. dalam tanda kutip fresh graduate kan dalam tanda kutip masih bisa ditolerir untuk dalam bercerita mengekstrak cerita di masa lalunya soal kesibukannya organisasi dan lain-lain nah itu kembali lagi cara bercerita lagi kok gitu nah Hmm. gimana cara Hmm. bercerita ya udah bikin blog terus yang kedua juga mau di sosial medianya diperbaiki gitu terus atau mungkin ada Hmm. sosial media khusus yang edukasi dia bisa pakai Hmm. nah Hmm. zaman sekarang mau nggak mau seperti itu karena Hmm. tahu dari mana gitu. Atau mungkin bayar reference ya, tentu bayar reference dari orang, dia harus tahu dulu bagaimana pernah kerja di mana. Mau nggak mau kalau udah belum 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 ada apa-apa ya kok ya dia start belum ada Hmm. apa-apa. Ya ekstrak, pertama Hmm. ekstrak. Yang pertama ekstrak dulu yang sudah pernah dikerjakan. Kalau masih kurang Hmm. ya udah latihan. Ada latihan-latihan volunteer, mau volunteer, mau juga hitungannya Hmm. juga kita harus cari cari bagaimana untuk bisa tajam, tambah lagi untuk skill dan Hmm. kemampuan dan juga exposure lagi. Mau nggak mau seperti itu sih kok. Hmm. Oke, dan saya dapat insight tadi dari Kotomi adalah kalau seandainya saya adalah anak eh, baru lulus atau apa, bahkan ya memang mau nggak mau ya di saat sekarang ini kita perlu set nanti saya mau seperti apa. Mungkin belum tentu 100% akan pasti gitu, tapi minimal sudah mulai mempertanyakan dan kemudian mulai juga search gitu. Apakah ada bidang pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu? Dan ya apalagi sekarang informasi begitu mudah kita cari gitu ya ke apa berbagai apa tempat untuk bertanya gitu. Bahkan di tempatnya Kotomi juga ada kan informasi-informasi tentang pekerjaan-pekerjaan apa yang dibutuhkan gitu. Betul, betul. Dan Hmm. itu cukup banyak sih. Dan memang untuk Indonesia sih data masih belum lengkap. Tapi setidaknya dengan gambaran misalnya kita lihat dari kata ada kayak data box, BPS dan lain-lain. Nah itu kan atau minimal gini deh kita cari di chat GPT deh gitu tanya. Hmm. Kira-kira sekarang kalau kita cerita. Nah menyusun bahkan kita lihat ya dengan menyusun kata-kata di chat GPT kita bisa menemukan hasil yang baik. Berarti sama lagi bahwa ujung-ujungnya starting dari pikiran kita ini udah siap gak nih menyusun pertanyaan dan menyusun kata-kata untuk mau jadi apa dan menyusun kata-kata untuk evaluasi diri saya punya apa itu jadi saya punya apa Hmm. mau jadi apa nah muncul bridge-nya gitu ke arahnya nah Hmm. ini Hmm. penting di sini gitu sebelum melangkah ke skill-skill lainnya ya kembali ke sini gitu lihat oh mau jadi apa oh saya mau seperti Hmm. ini oh belum jelas oke paling dekat apa posisi apa sih yang seperti ini nah misalnya oh Hmm. saya mau jadi misalnya spaceman buat NASA nih, oke, belum dekat Hmm. apa nih seperti ini gitu kan. Oh, Hmm. faktor-faktor apa aja. Nah, jadi memang
belum sampai idealnya, yes, belum sampai idealnya tadi kalau Wahyudi bilang. Tapi Iya. setidaknya kita udah siap langkah-langkahnya gitu. Mungkin yang kayak kalau Wahyudi bilang tuh, yang sabaran itu, saya udah pengen ke sana, tapi saya belum melakukan effort nih tahap-tahapnya gitu. Hmm. Nggak mau, belum menjalankan langkah-langkahnya, tapi udah pengennya seperti itu ya. Hmm. That's not fair lah. Gitu. Iya, iya. Kecuali ya Anda punya modal dan privilege lainnya yang bisa ya jalan tol gitu. Iya, punya punya hoki gede lah ya gitu. Betul. Tapi oke, saya dapat satu juga hal yang dari tadi Kotomi katakan adalah ya mau nggak mau ya sekarang ini suka suka nggak suka juga additional skill menjadi sangat penting. Tadi insight yang saya dapat dari Kotomi gitu. Jadi additional skill menjadi sangat penting untuk membekali kita sehingga kita punya pilihan. Dia adalah kalau kita kemudian masuk ke dalam kondisi di mana magang gratis, kita punya tenaga istilahnya kayak kesannya diperas habis-habisan dan kita nggak berani untuk cari tempat lain itu kan karena menunjukkan bahwa sekarang kita nggak ada opsi gitu. Dan Hmm. kenapa nggak ada opsi? Jangan-jangan juga saya tidak percaya dengan kapasitas diri saya gitu, tidak cukup tahu diri juga atau ya tidak cukup skill gitu sehingga tidak merasa punya pilihan untuk cari ke tempat lain yang magang yang memberikan kita hal yang lebih baik gitu. Jadi menurut saya itu satu hal yang saya dapatkan dari Kotomi tadi pada saat bercerita bahwa additional skill menjadi sangat penting, bring exposure menjadi sangat penting. Dengan itu saya punya pilihan untuk bahkan memilih gitu, memilih saya mau magang di mana, yang nanti juga akan menambah saya punya kesempatan untuk direkrut atau punya pekerjaan yang sesuai dengan yang saya mau atau pekerjaan yang baik lah gitu. Thank you Kotomi. Nah, Kotomi kita ternyata udah di penghujung acara nih, nggak sangka ya begitu cepat. Nah, dari Kotomi ada closing untuk teman-teman yang menonton acara kita di malam hari ini. Eh, buat saya ya, ketika kita melihat tadi kan juga problem-problem banyak bahwa pengennya pengennya akhir seperti ini gitu. Nah, kalau kita lihat magang ini, kita memang banyak melihat tidak ideal. Memang banyak nggak ideal. Tapi kalau kita tahu bahwa magang inilah proses sebuah batu loncatan dan tidak abadi gitu dan memang harus dijalankan, jalankan. Jadi memang mau tidak mau tuh kita harus start dari titik akhir tujuannya. Jadi kalau dari titik akhir Hmm, kita bisa tahu, misalnya saya pengen ke Bali, oke, ada berapa rute yang bisa kita coba lakukan dan saya punya modalnya berapa yang sudah saya persiapkan saat ini. Nah, hmm, being realistis pertama. Yang kedua, ukur diri sendiri sih, evaluasi penting banget. Dan juga yang terakhir, mungkin dua terakhir ya. Pertama, kita perlu untuk terus upskilling gitu, upskilling hmm, dan juga untuk bernetworking. Dan terakhir nih, penting bahwa kita tahu kita itu sejauh mana privilege kita. Privilege kita itu belum tentu sama, tapi optimalin yang ada. Jangan ngiri gara-gara orang lain seperti itu. Ya udah itu udah dia jalankan seperti itu. Kalau kita ada sekarang, waktu nggak bisa diulang lagi. Kalau bisa dikerjar dari sekarang ya sekarang. Seperti itu. hmm. Oke, thank you banget Kotomi untuk sharingnya di malam hari ini. Semoga ini Thank you memberikan juga. sebuah insight kepada teman-teman yang baru lulus juga atau yang baru udah mulai masuk mau kuliah. Jadi untuk teman-teman para sarjana, calon sarjana yang baru istilahnya baru lulus dan sedang dalam proses untuk menuju karir profesional. Ya, jadi semoga teman-teman mendapatkan insight dari Kotomi atau kalau teman-teman mau bertanya langsung ke Kotomi, boleh connect dengan Kotomi ada di LinkedIn ya. Ada di LinkedIn, Ya, ya. cari aja Tommy Pua dan punya ciri khas yang sangat menarik, gampang dicari, botak. Jadi Ya, tak. jadi nggak akan salah gitu ya. Dan dengan senyumnya yang seperti ini, teman-teman pasti nggak akan salah ketemu orang lah. Thank you, Kak. Semoga Oke, malam ini saya bisa memberikan yang bermanfaat buat teman-teman sharing saya. Semoga ini juga ya kok ya kita bisa terus CD memberikan kontribusi kepada teman-teman khususnya umat Buddha di Indonesia ini. ya. Thank you, Kotomi. Dan juga buat teman-teman, ya ingat dapat mensupport acara ini dengan subscribe dan selalu mengikuti kegiatan dari acara Live and Mature ini. Ya, dan selamat malam. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.